Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang masih senantiasa selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari kini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan itu alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakannya. Dan kemudian kita lanjut untuk berdiam diri atau duduk dalam majelis ilmu sembari menunggu waktu Isya masuk. Maka dari itu berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, amalan-amalan soleh yang kita perbuat dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak, mudah-mudahan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu kita pun berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Karena janji Allah, Bu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka sebesar biji zarah pun kebaikan yang kalian perbuat, maka kata Allah, aku akan memberikan balasan. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran kepengurusannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Imam kita, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bapak dan ibu ditanya, aku seandainya ada pertanyaan, Bu, pertanyaanku tertuju kepada kita, Pak, ya. Kalau seandainya ada pertanyaan itu menurut pandangan dunia, Bu. Jadi pertanyaan tapi dilihat dari segi dunianya. Nah, kalau menurut bapak dan ibu, musibah yang terbesar itu apa? Agiro, Pak. Musibah nan paling gadang, Bu, kematian. Nah, apa dimungko sebelah kiri ambo menjawe musibah yang terbesar itu kata beliau adalah kematian. Ada yang lain, Pak? Fitnah. Bisa juga. Musibah yang terbesar itu adalah ketika fitnah. Ada yang lain, Bu? Apa musibah yang terbesar menurut Ibu? Kehilangan harta. Iya, Bu? Bisa jadi, Pak? Mungkin bermacam jawaban yang akan kita sampaikan. Ketika ditanya tentang musibah yang terbesar menurut kita itu apa? Kalau dicari dari segi pandangan dunia,
Adoh yang mengatakan menurut ambo Ustaz, musibah yang terbesar itu adalah ketika kehilangan orang tua kita. Ya nak bu? Ayah yang kita cintai, ibu yang kita sayangi, yang sudah berusaha, yang sudah berjasa mulai dari kita dalam kandungan sampai kita digadangkan. Luar biasa pengorbanan ayah dan bunda kita. Kan lai cinta kita ke orang tua kita, bu? Iya lai, bu? Lai cinta kita, pak? Nah, bukti cinta kita adalah kita kadang-kadang sedalam kehidupan kita sehari-hari kita doakan beliau karena beliau sudah tiada. Bukti cinta kita adalah ketika orang tua kita masih ada bersama kita di atas dunia kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka atau kepada kedua orang tua kita. Nah, tapi ketika orang tua kita sudah tiada, memang kita merasa ini adalah musibah yang terbesar menurut kita. Nah, alum kehilangan anak lain, anak nan kita cintai, anak nan kita sayangi, lah diambil angoknya atau dipanggil oleh Allah terlebih dahulu daripada kita. Siapa di antara orang tua, Pak, yang ketika anaknya dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang enggak sedih? Ya. Dan kemudian ada jawaban di antara kita, Bu. Musibah nan paling gadang tu Ustaz adalah ketika kehilangan harta. Uang ratusan juta di ATM hilang ze. Tasianan mambiak. Entah ada lo manci ATM namanya tobaah, nah, Pak. Banyak orang seperti itu, Pak. Banyak orang ATM orang kini dibobol, Bu. Ya, karena semakin canggihnya ilmu orang hari ini zaman modern, ya, pitih ratusan juta bahkan 1 M bisa melayang, bisa berpindah tangan. Ya. Ketika itu datang kepada kita mungkin merasa itu musibah. Atau rumah yang begitu mewah namun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita tadi itu, rumah kita. Tentu ini bagi kita adalah musibah yang terbesar dalam kehidupan kita. Itu dari segi pandangan dunia, Pak. Kalau jawe banyo pasti seperti itu. Alum fitnah nan datang kepada kita merasa itu adalah musibah yang terbesar. Tapi, Bu, kalau ditanya menurut segi atau sudut pandang akhirat, ada pertanyaan yang sama, Pak. Kira-kira jawabannya masih sama enggak, Pak, Bu? Pasti tidak. Kalau seandainya ada bagi bapak dan ibu terhadap bapak dan ibu pertanyaan untuk bapak dan ibu, apa musibah yang terbesar menurut sudut pandang akhirat? Nah, iko banyak di antara kita tidak tahu, Bu. Kadang-kadang kita tidak ngeh, Bu. Banyak manusia yang tidak peduli dengan hal yang seperti ini. Nah, apa musibah yang terbesar menurut pandangan akhirat? Musibah yang terbesar itu adalah ketika kita jauh dari Allah. Musibah yang terbesar itu adalah ketika kita mulai jauh dari Allah. Ini musibah yang terbesar, Pak. Kenapa musibah orang yang jauh dari Allah itu dikatakan musibah yang terbesar? Karena kalau orang jauh dari Allah, mereka itu rugi dunia dan akhirat, enggak, Bu? Ya, Bu? Mereka rugi dunia dan akhirat, Pak. Makanya musibah yang terbesar kalau kita melihat dari segi pandang akhirat, sudut pandang akhirat, maka musibah yang terbesar itu adalah ketika kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergantian tahun kemarin 1445 hari ini, tentu kita menjadikan diri kita jangan jauh dari Allah, justru menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah. Lawan jauh apa, Bu? Dekat. Ya itu, Pak. Lawan jauh dekat. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang semakin jauh dari agama Allah.
Tapi Allah cinta, Allah suka terhadap orang-orang yang dekat dengan agama Allah. Nah, itu perlu kita sampaikan, Bu. Siapa saja di antara golongan orang-orang nan jauh dari agama Allah itu. Orang-orang yang jauh dari Allah itu siapa saja? Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baihaqi, bahwasannya orang yang jauh dari Allah itu adalah orang yang keras hati, atau disebut dengan istilahnya bil lughatul arabiyahnya adalah qaswatul qulub. Anak pertama, Bu, kareha hati. Kita memiliki hati sadanya, nak, Bu? Iya, Bu. Kita memiliki hati. Tapi perlu kita lihat kembali bagaimana kondisi hati kita, Bapak dan Ibu. Ya. Justru dengan tahun baru ini, dengan pergantian tahun 1445 Hijriah ini, justru kita harus membaca kembali, melihat kembali bagaimana hati kita. Apakah hati kita dekat dengan Allah, atau justru sebaliknya hati kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Rasulullah? Yang menyebabkan hati itu keras adalah karena banyak berbicara. Makanya Rasulullah ingatkan, janganlah kamu banyak berbicara tanpa mengingat Allah. Karena sesungguhnya orang yang banyak berbicara itu, Pak, tanpa mengingat Allah akan menjadi sebab kerasnya hati. Dan orang yang keras hati, kata Rasul, mereka itu adalah orang-orang atau termasuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi uranan hatinya kareh, Bu dan Bapak, itu adalah merupakan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud orang yang memiliki hati yang keras itu? Apa yang dimaksud orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah tadi? Ketika inyo mangece, keceknyo pertama, ananyo sampaian, ayangnya kecean, ayangnya berbicarakan, pertama membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Mau menyabut, Ibu? Kadang-kadang kita asik berkumpul-kumpul, banyak otak, banyak kecek, banyak berbicara, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari. Kadang-kadang Laila sadar, okay? Ya nak, Bu? Kitalah membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain. Padahal kan Allah telah mengatakan, orang-orang yang membicarakan kejelekan dan keburukan orang lain itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berbicara, tentu apa yang kita bicarakan kita mengingat Allah. Kalau orang yang mengecek, Bu, banyak keceknya, banyak bicaranya, kalau lagi ingat Allah, maka bicaranya pertama gibah pastinya hindari. Membicarakan kejelekan orang lain pastinya akan singkirkan. Yang kedua, pasti inyo akan berhati-hati dalam berucap apa yang nyo keceannya bohong, dusta atau ba'ah. Pasti. Kalau inyo berbicara ingat Allah. Tapi kalau orang yang banyak berbicara tanpa ingat Allah, pasti apa yang disampaikan kadang-kadang berbaur dengan ada unsur-unsur dosa dan lain-lain sebagainya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini perlu kita jaga. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Ibu dan Bapak. Kata Rasulullah,
Inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Aku kata Nabi, Bu. Inna fil jasadi mudghah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging nan aduh dalam tubuh kita ko baik, Pak, kuatnya, sehatnya, maka tubuh kita yang lain ikut menjadi sehat. Tapi kata Nabi, faiza fasadahal jasadu kulluh. Tapi apabila segumpal daging nan ada dalam tubuh kita ko, Pak, ndak eloknya do, ndak baik, ndak sehat, ndak kuat, maka tubuh kita yang lain walaupun sehat, walaupun tidak sakit, tapi ikut menjadi sakit. Kini ambo bertanya ke Pak Jo Ibu, nan rajin pai kamu saji nan tutuo nan muda-muda kini Pak Bu. Nan tua-tua, nan tua-tua kadang-kadang lah payah berjalan, ya nak Pak? Nan tua-tua kadang-kadang lah kabur mencari atau penglihatannya lagak kabur, ya kan? Kaki nan kadang-kadang nan sakit, pinggang kadang-kadang nan lagak sakit, nak Bu? Ya, rukuk saya kadang-kadang apa ya untuk lurus tapi apa dek hati lai sehat, hati nan lai kuat, Bu, tapi kita baru sahaja untuk datang kamu saji. Artinya apa? Indak berpengaruh terhadap badan nan sakit tadi. Indak berpengaruh dah, Pak. Kok kaki sakit, kok mata gak kabur mencali, ya? Pinggang nan gak sakit, nan gak sakit rasanya, gak ngilu dibawa lurus, dibawa ruku. Tapi apa dek karena hati nan lai sehat tadi, hati nan kuat, dan alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan untuk hadir untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Tapi kita caliak, Bu, nan muda-muda bara tubuhnya sehat, bara tubuhnya kuat, bara, Bu, kok balari gak 5 kali putar lapang bola talok, tapi musaji nanggak sajangka 10 meter 20 meter anak talok dah. Banyak orang yang sehat badan, ya, tapi inilah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, hati itu memang perlu. Hati itu adalah merupakan dasar atau menjadi sesuatu hal yang utama dalam diri kita ini, bisa kita untuk berbuat, bisa kita untuk melakukan suatu ibadah. Nah contohnya, kadang-kadang awak pernah merasa nak, Bu, de malih saya rasa hati oleh malih menyambar rasa. Ada benda itu, Bu? Pada badan tak ada sakit kau dong, tak ada damam dong. Tapi apa de hati kau malih de malih rasa masalah, atau malih pai karaju rasa oleh. Tapi kalau hati kau, Pak, walaupun badan sehat, walaupun badan sakit, walaupun damam-damam sakit, Pak, kalau hati kau nan sehat, hati kau nan kuat, ayo bau sau jua mah kita untuk melakukan suatu itu, kegiatan itu, terutama adalah beribadah kepada Allah. Sakit kaki, kita usah jua untuk datang ke musaji. Iko bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu hati ini kita jaga. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu ambo sampaikan, ada beberapa dosa yang muncul, sifat yang muncul itu dari hati, Bu. Datangnya dari hati, keluarnya dari hati kita. Atau, Bu, hasad. Apa arti hasad, Bu? Dengki. Dengki, Pak. Beda iri jo dengki. Kalau iri ko anyo baru terbesik di dalam hati atau jiwa kita ko, Pak. Atau SMS. Sanang mencari orang susah, susah mencari orang sanang. Kalau dengki, Pak, dengki ko Allah wujudnya, Pak, artinya lah perbuatannya. Ya, bahas supaya orang ko celaka, bahas supaya orang ko taniayo, kenapa tadi rasa ndak senang awak tadi.
Itu dengki. Ibu, datang itu tuh dari mana tadi, Bu? Dari hati nak, Bu? Bu, ternyata ibu dan bapak iko yang harus kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena orang yang mempunyai rasa dengki, iri hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ya, itu ternyata bapak dan ibu sangat berbahaya. Apa bahayanya? Akan bisa memakan kebaikan yang telah kita lakukan. Kebaikan, Mbak. Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan, iyyakum wal hasad, jauhilah diri kalian dari hasad. Fa innal hasad yakulul hasanat. Sungguh hasad itu akan bisa memakan kebaikan. Kama yakulun narul hatab, seperti api memakan kayu. Kalau api dimakan dek kayu, babo, tinggal ranglai, tinggal jadi abu. Maka perumpamaan orang yang masih memelihara hasad di dalam dirinya, dengki kepada saudaranya, maka kebaikannya itu akan dimakan oleh hasad itu sendiri. Jadi inyo sendiri namanya nyayo dirinya, Bu. Ya, inyo sendiri namanya nyayo dirinya, Pak. Nah, maka kita harus berhati-hati, Bu. Datangnya tadi dari sikoa, makanya kita buang jauh-jauh. Jangan sampai hasad yang masih ada dalam diri kita, maka itu tergolong kepada hati yang keras. Ya, berarti itu tergolong kepada hati yang kareh, Bu. Orang yang hasad, kalau ibu misalnya suko dengki ke orang, suko iri hati ke orang, Pak, segala macamnya, maka ibu dan bapak itu akan bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Ya nak, Bu? Deh, sianu baru masuk karajo, baru 2 tahun ko baru disiko pindahnya, 2 tahun ko baru bakarajonya, Allah naik gajinya, lah gadang gajinya, ambo lah berpuluh-puluh tahun disiko gaji ambo itu yo baru gadangnya kata. Sehingga apa? Ada rasa iri, ada rasa dengki melihat orang lain itu. Nah, maka ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mesti harus kita buang jauh-jauh, Bu. Ya. Lawi kalau lai dake siko kan bisa kita buang ke lawi. Lawi dia jauh loh siko nak, Bu. Nah, maka ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu dan bapak perlu kita ingat, Bu. Ternyata orang yang bisa menghindari, menjauhi rasa dengki, iri hati terhadap orang lain, ternyata bisa membuat mereka itu menjadi penghuni surga atau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau dengar ibu kisahnya dari Anas bin Malik? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabat. Sahabat sedang duduk, apa? Kata Rasulullah kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, akan datang kepada kalian hari kini kojuo seorang laki-laki penghuni surga. Siapa datang, Bu? Siapa datang, Pak? Laki-laki penghuni surga. Maka ketika itu datanglah seorang laki-laki yang ciri-cirinya adalah mukonya kobu dan Pak basah joaye, bahkan sampai membasahi jenggotnya, dan memegang sendal atau alas kaki dengan tangan kirinya. Yang dicari oleh sahabat ketika itu, Pak, laki-laki ko nan datang surangnya. Nah, hari pertama, hari kedua Nabi masih mengecekan hal yang sama kepada sahabat. Kata Nabi, Bu, akan datang kepada kalian seorang laki-laki sebagai penghuni surga. Siapa yang datang, Bu? Nan datang laki-laki ke patang, Pak. Ciri-cirinya tadi, mungkonya ko basah joaye sampai membasahi jenggotnya ko. Dicari dia sahabat. Kemudian memacit tarompa je tangan kirinya. Yang datang hanya laki-laki itu.
Lah 2 kali sahabat mencaliak apa yang disampaikan oleh Rasulullah siang nan datang tadi, nan datang laki-laki nan samo. Jadi tanya ndak bu di sahabat bu? Jadi tanda tanya ndak bu? Pasti. Bakok laki-laki ko dikecean dek Nabi sebagai penghuni surga. Tentu ada amalan yang luar biasa. Bahkan ibu, pada hari ketiga Nabi masih menyampaikan hal yang sama. Ada laki-laki atau seorang laki-laki penghuni surga. Siapa yang datang? Laki-laki yang datang pada hari pertama, jo hari kedua. Lah 3 kali bu, laki-laki nan samo nan datang. Kira-kira bu, kalau model itu tu ndak penasaran tu bu. Ibu bana dikecean ko misalnya, ibu si A besok akan masuk ke dalam surga. Bu, akan datang seorang ibu beko, dia adalah penghuni surga. Hari kedua, Pak. Hari ketiga ambo masih menyampaikan, Bu, akan datang seorang ibu penghuni surga. Pasti jadi tanda tanya di ibu. Bako ustaz ko mengecean ibu si A ko sebagai penghuni surga. Tentu ada amalan yang luar biasa. Ada amalan yang tidak kita lakukan yang diperbuat oleh ibu tadi. Nah, begitulah penasaran sahabat, Bu. Sehingga Pak, rasa penasaran tadi Pak disampaikanlah oleh salah seorang sahabat Nabi yang ketika itu masih usianya masih remaja. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Datang Abdullah bin Amr bin As ke rumahnya bu, nyuikuan dari belakang, tiba di rumahnya ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka pintu bu. Nampak deknya Abdullah bin Amr bin As datang, disuruh masuk, layak melayani seperti tamu. Bakatolah Abdullah bin Amr bin As menyampaikan kepada laki-laki itu, Pak, bolehkah aku menginap di rumah bapak selama 3 hari? Abah kok baik itu katanya. Ambo sedang begaduh sama orang tua ambo. Itu alasannya bu. Padahal tidak ada kok dong. Tidak ada beliau bergaduh dong. Tapi ingin mencari tahu apa banyak amalan yang diperbuat. Nah, ketika itu bu, lah hari pertama bu, dicaliak ketika azan berkumandang, hayya 'ala shalah. Laki-laki tadi tentunya solat. Setiap solat 5 waktu datang solat 5 waktu. Yang apa tadi? Nyolai solat. Nyo sebenarnya bu Abdullah bin Amr bin As nyo mencaliak di malam hari bu, qiyamul lail. Ketika malam lah tiba, dicaliak apa nan dikecean dek Nabi sebagai penghuni surga tadi, ndak ada tajago doh. Untuk mendirikan qiyamul lail pak. Ya, apakah itu witir dan tahajud? Kalau kita bu, kalau mampu kita tahajud rutin setiap hari itu kan lahiko buah. Ya nak bu? Kenapa? Karena tidak semua orang yang mampu bangun di sepertiga malam tu untuk mendirikan tahajud. Jadi Abdullah bin Amr bin As terbangun dia di sepertiga malam itu, tidak ada bapak ini melakukan qiyamul lail. Jadi tanda tanyanya, kalau dicaliaklah sehari yang dilakukan oleh apa standar-standar saja nya. Salat 5 waktu sehari semalam. Itu pun kita lakukan katanya. Nah, mungkin hari besok lah ditunggu lo bu, lah datang lo hari besok, ternyata amalan yang dilakukan oleh bapak tadi yang dikatakan Nabi sebagai penghuni surga tadi sama, hanya amalan standar pak. Biasa-biasa saja. Itu dilakukan juga oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, hari ketiga dicaliak jua hal yang sama dalam beramalnya. Biasa-biasa saja. Maka tiba hari ketiga bu, kata Abdullah bin Amr bin As tadi, Pak, patang ambo berjanji 3 harinya untuk nginap di rumah Pak. Kini alah tiba di hari ketiga. Kini ambo kapamit Pak. Itunya sampai. Kalau boleh ambo menyampaikan sesuatu Pak. Ambo sabananya minta menginap atau menumpang menginap 3 hari di rumah Pak kong. Di rumah Pak. Sabananya ambo tidak ada bagaduh sama orang tua ambo dah.
Ambo ingin mencari tahu, Pak, apa bana amalan-amalan yang telah Bapak lakukan, amalan-amalan yang telah Bapak perbuat, sehingga Bapak dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Kata apa tadi, Bu? Iyo ndak ada amalan yang luar biasa. Kolah mencari engkau wahai Abdullah bin Amr bin As di sepertiga malam atau mendirikan qiyamul lail, ambo ndak ada dah. Ya. Jadi Nabi mengecekkan seperti itu, tentu ambo akan pikirkan apa yang ada pada diri ambo. Ternyata Bu disampaikannya. Katanya cuman di dalam diri ambo. Ambo ndak pernah hasad kepada orang lain. Ambo ndak pernah dengki iri hati kepada orang. Dan ambo tidak pernah berbuat curang atau berbuat atau membohongi orang lain. Itu yang disampaikannya, Bu. Iko sifat atau ibadah kok, Bu? Akhlak na, Bu, sifat. Ternyata Bapak dan Ibu, kata Abdullah bin Amr bin As, iko mungkin di antara sebab ya Nabi mengecean beliau ko sebagai penghuni surga. Karena apanya? Karena beliau bisa menjauhi rasa dengki, rasa iri hati kepada orang lain. Kata Abdullah bin Amr bin As, dan ini tidak bisa kita lakukan gitu. Nah, kan iya nak, Bu, dengki iri hati ko kadang-kadang memang terbesik dalam hati kita, ya nak, Bu, kepada orang lain. Jangankan ke orang lain, Bu, kita baradia kakak jo kadang-kadang ada dengki jo iri hati, ya nak, Bu. Ada seperti itu. Ya, Pak. Kita baradia kakak saya kadang-kadang ada rasa dengki, ada rasa iri, Pak. Jangankan ke orang lain, kita baradia kakak ada. Ya. Nah, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diambil kesimpulan mungkin iko jadi sebab. Memang kita ambil kesimpulan, Bu, ternyata memang setaat-taat apapun ibadah kita kepada Allah. Ya, Bu, sunat kita rajin. Ya, nak, Bu? Duha kita tidak pernah tinggal. Baca Al-Quran luar biasa. Tapi kalau hati kita muncuang kita suka menyakiti orang lain, apa kira-kira, Bu? Lain langsung kita masuk surga tu. Apa? Alum tentu le, Bu. Karena apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Kok harus sama apa, Bu, kita? Atau sebaliknya, sosial kita bagus. Kita tidak pernah dengki kepada orang, tidak pernah hasad kepada orang lain, tapi hubungan kita dengan Allah, ibadah kita tidak, solat 5 waktu sehari semalam tidak kita kerajuan, ya, perintah-perintah Allah kita tinggalkan, alai bisa lo pulau kita masuk surga. Tentu tidak. Artinya apa? Hablum minallah wa hablum minan nas itu penting. Ya, harus berbarengan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bentuk yang muncul dari hati kita. Apa itu? Rasa dengki, rasa iri hati atau yang disebut dengan hasad. Sungguh bahaya, Bu. Kenapa? Hasad itu akan bisa memakan kebaikan yang telah kita perbuat atau yang telah kita lakukan. Nah, besok di akhirat, ya itu jadi tanya bagi kita, Bu. Sekiranya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ternyata tidak ada nilainya karena hangus oleh hasad, dengki, iri hati kita, tentu menunggu juga kita di hadapan Allah nanti. Ya, nak, Bu? Ya Allah, kebaikan ambo, ya Allah, kebaikan yang telah aku lakukan semasa hidup di atas dunia, ternyata apa, Bu? Hilang, hangus oleh hasad. Maka hindari hasad. Karena itu Nabi yang mengingatkan kepada kita, hindarilah hasad itu. Kenapa? Karena bisa memakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Ya, kama yakulun narul hatab, seperti api memakan kayu. Ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari Allah itu diantaranya adalah orang yang memiliki hati yang keras. Kemudian yang kedua, siapa orang-orang yang jauh dari Allah itu? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yang artinya kata baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita, jauhilah diri kalian
Ya, sesungguhnya Allah itu jauh terhadap orang-orang yang bakil. Orang-orang yang bakil akan dijauhi Allah. Orang-orang yang bakil akan dijauhi dari manusia. Orang-orang yang bakil akan dijauhi dari surganya Allah. Nah, ini. Jadi ada 3 kerugian bagi orang yang bakil. Yang pertama, orang yang bakil akan dijauhi dari Allah. Yang kedua, orang yang bakil itu akan dijauhi oleh manusia. Ya nak bu? Orang pilih lai senang orang menceliknya. Lai suka orang terhadap orang yang pilih bu. Ndak namu orang bakawan do bu. Dijauhi dek kawan. Dijauhi dek kawannya. Kenapa? Nyo pilih. Nah, gitu. Bako ndak bakawan je sianu lai. Nyo pilih. Nyo penciki gitu. Nah, jadi orang yang bakil akan dijauhi oleh manusia. Orang yang bakil akan dijauhi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi kita ibu dan bapak, di antara untuk menghindari yang dimaksud orang yang bakil di sini adalah orang yang tak mau mensedekahkan hartanya. Itu pertama. Kemudian dia sudah sampai hartanya dalam ketentuan zakat. Artinya lah sampai hartonya ya sanisab gitu ya, tapi nyo ndak mau mengeluarkan zakat. Ini juga termasuk kepada orang-orang yang bakil, orang-orang yang pelit. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hal ini jangan sampai kita dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang-orang yang jauh dari Allah. Tentu kita menghindari yang namanya kebakilan ini. Di antaranya mungkin kita selalu mensedekahkan harta kita, membantu orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Ibu yakin tak harta kita dan kita berikan itu justru akan bertambah? Yakin tak bu? Yakin. Ya. Tapi jangan ibu yakini beko 2000 lagi beko dapat ganti mah beko pulang dari musajid ko dapat lo 5000 beko. Enggak seperti itu. Ya. Artinya tuh gantinya itu kan beragam-ragam. Mungkin di dunia Allah ganti, kalau enggak nanti di akhirat. Tapi ingat bu, orang yang mau mensedekahkan atau diantaranya yang mau berinfak, itu malaikat Allah ternyata ikut mendoakan kita. Malaikat Allah mendoakan ibu bu. Makanya tidak ada hari-hari yang dilalui oleh manusia di pagi hari, ya. Min yaumin yusbihi. Tidak ada hari-hari yang dilalui oleh manusia itu di pagi hari illa malakani, kecuali ada 2 malaikat yang zilani turun. Untuk apa? Yaqulu wa yaqulu, ya. Dan mereka di antara mereka berkata, yaqulu ahaduhuma, di antara mereka atau salah satu di antara mereka berkata, apa katanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Berdoa bu, malaikat itu katanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ganti harta orang-orang yang telah berinfak. Syanutulah berinfak, ya Allah, tolong ganti hartanya ya Allah. Nah itu bu, doa malaikat. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah doa malaikat itu diijabah atau ditolak bu? Diijabah. Setiap kita pasti ingin didoakan oleh malaikat Allah. Kenapa? Karena malaikat Allah ketika mendoakan kita ibu dan bapak, doanya insya Allah mustajab. Doa malaikat itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat-malaikat Allah tak pernah ingkar pak. Malaikat Allah itu tunduk selalu terhadap perintah Allah. Dia tidak pernah membangkang. Beda dengan kita. Kita kadang sebagai manusia ada bangkang kita. Ada kadang-kadang kita tak patuh. Kadang ada kita tak tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu pula apalagi iblis. Iblis diusir dari surga. Karena apa? Karena iblis membangkang. Tidak tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, malaikat berdoa bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya. Di pagi hari mangkonyo kini kita amalkan tak bu? Di pagi hari kadang-kadang kita
Baik Pak. Ali dijalankan tu siko Pak. Bu. Lai alhamdulillah. Nah di pagi hari kalau tidak ada katidiang jalan kota impa ada dari pintu ke pintu kiri ke pintu kanan. Kita masukan di situ. Nah kemudian ningek Bu. Doa bagi orang-orang yang bakil. Jadinya kan dua malaikat tadi. Kemudian wa yaqulu akhar, dan berkata malaikat yang lain. Apa kata malaikat yang lain itu? Allahumma a'ti tumsikan talafa. Ya Allah, tolong hancurkan harta si anu. Tolong hancurkan harta si fulan. Kenapa? Karena dia tak mau, karena dia bakil. Karena dia bakil, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berinfak, maka hancurkanlah hartanya ya Allah. Itu doa malaikat Bu. Nah maka tentu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin harta kita ya kita belanjakan di jalan Allah, tentu dengan cara mungkin mensedekahkan, menginfakkan. Dan tentu kita harus waspada. Ternyata ketika kita tak mau bersedekah, ketika kita tidak mau berinfak, ternyata malaikat Allah mendoakan kita bagaimana harta yang kita miliki itu hancur. Nah, ini doa malaikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang ambo sampaikan tadi. Pertama apa tadi Bu? Orang yang jauh dari Allah keras hati. Yang kedua adalah orang yang bakil. Orang yang bakil akan jauh dari Allah. Orang yang bakil akan jauh dari manusia. Orang yang bakil akan dijauhi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat selalu Ibu dan Bapak dan diberikan kelapangan rezeki oleh kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.